Selamat jumpa lagi jemaat Tuhan, selamat malam dalam menikmati hadirat Tuhan untuk malam ini, Rema edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Sebelum kita berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan sebuah lantunan kidung pujian seperti ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Tuhan dimuliakan melalui lantunan kidung itu dan terberkati saudara-saudara kekasih yang setia menggunakan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan syukur, karena sungguh dalam kehidupan kami ini Tuhan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Kami boleh menikmati tuntunan Tuhan dan bahkan 6 hari lagi lamanya. Dalam sepekan ini kami dimungkinkan untuk
menikmati anugerah Tuhan dalam hidup yang telah kami susuri. Malam ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan dan rindu menikmati suasana kemuliaan Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, dan kami terus mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik yang kita renungkan malam ini adalah berserah pada Tuhan. Ada ungkapan mengatakan sukses butuh proses. Artinya menjadi sukses tidak semudah membalik telapak tangan orang bilang. Tentu ada prosesnya. Proses yang ditempuh tentu bermacam-macam. Lika-liku kehidupan itu tentu ada dialami oleh setiap orang. Siapapun kita. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa jerih lelah. Tidak ada kesuksesan yang didapatkan tanpa cucuran keringat dan bahkan air mata sekalipun. Apa yang dikisahkan dalam pembacaan kita di sini adalah kisah seorang Yusuf. Mendengar kata Yusuf tentu kita sudah
yang rajin membaca Alkitab dan bahkan sudah sekian lama menjadi Kristen sudah tahu persis siapa Yusuf itu. Bagaimana susah kehidupannya itu. Getar-getir kehidupan yang dialami Yusuf sungguh ya lain daripada yang lain dengan orang lain. Disesa saudaranya, bahkan hampir dibunuh dan lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi, lika-liku kehidupan Yusuf itu sungguh-sungguh mengejutkan. Dalam masa-masa sulit, ketika terjadi hal yang tidak pernah diduga, Yusuf sudah antisipasi. Bagaimana perjalanan Yusuf sampai dia menjadi orang yang terkemuka di Mesir dan kemudian sangat dikagumi oleh Firaun. Dalam masa-masa sulit yang terjadi di Mesir, tampaklah ada harapan yang akan muncul, yang tentu atas prakarsa seorang Yusuf. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan sesuatu. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, suka duka, tetapi Yusuf tidak pernah kehilangan harapan. Bagi Yusuf, secara pribadi Tuhan adalah yang lebih utama. Selalu dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan, bahwa dalam pertolongan Tuhan, keyakinan Yusuf, Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Yusuf, Tuhan adalah segalanya. Dan karena itu ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dalam menimbun bahan makanan pada tahun kelimpahan, hikmat yang diberikan Tuhan itu digunakan oleh Yusuf untuk mempersiapkan, mengumpulkan persiapan-persiapan, menimbun bahan makanan untuk tahun-tahun selanjutnya. Sebelum terjadi kelaparan, Yusuf sudah siap sedia. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah atau muncullah atau keluarlah pengakuan Firaun, mengatakan bahwa oleh karena Allah lah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, kepada Yusuf. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat yang ke-39 kalau kita baca ayat yang sebelumnya. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita, termasuk orang-orang sebelum kita. Bagaimana harus menjalani dan bagaimana harus menikmati keseharian hidup kita. Namun kita harus yakin dan memiliki keyakinan iman kita bahwa seperti Yusuf yang selalu mempercayakan hidupnya pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dan berserah pada Tuhan, maka kita pun yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hari esok. Sekalipun mungkin hari ini kita mengalami banyak masalah, bahkan mungkin kita sering mengalami penderitaan, tetapi dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita untuk berserah pada Tuhan dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan seperti Yusuf, cobaan-cobaan dan hambatan-hambatan akan perlahan-lahan tentu akan menjauh dari kita. Tantangan-tantangan yang menghadang kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menghalau. Dan Tuhan akan terus memimpin dan menuntun kita untuk menemukan kebahagiaan itu.
Seperti halnya Yusuf. Lika-liku kehidupan yang telah ditempuhnya sungguh tragis. Tetapi Tuhan telah mempersiapkan baginya sesuai dengan penyerahan dirinya, pengandalan dirinya kepada Tuhan. Tetaplah berserah pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami hari esok. Tetapi yakinlah bahwa hari esok lain kesusahannya dari hari kemarin dan hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yakin benar bahwa hari esok ada harapan yang pasti karena Tuhan. Karena itu serahkanlah seluruh kehidupan kita hanya pada Tuhan. Berserah pada Tuhan adalah hal yang tidak pernah merugikan kita, tetapi justru mendatangkan kebahagiaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami karena sungguh Tuhanlah yang selalu memberi yang terbaik untuk hidup kami. Dalam berbagai persoalan yang kami hadapi, Tuhan selalu meluputkan. Dan dalam segala perkara yang kami hadapi, Tuhan selalu campur tangan. Itulah yang kami boleh aminkan di saat kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yusuf masa lalu menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan pun akan terus memeliharakan kami. Karena itu kami berserah dalam kuasa Tuhan, tolonglah kami. Terkhusus malam hari ini di saat kami akan beristirahat. Untuk menanti hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Malam ini kami boleh lewati dengan segala damai sejahtera. Dan kami penuh harap esok hari Tuhan bangunkan kami dengan semangat baru, kekuatan baru, kesehatan baru. Untuk kembali menikmati hadirat Tuhan dalam bait Tuhan di sini. Memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Perlengkapi kehidupan kami dan bahkan sarana-sarana yang kami akan butuhkan untuk menjangkau jemaat Tuhan yang masih terus mengalami ibadah-ibadah di rumah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan bagi kami semua kebutuhan itu. Sehingga hari-hari esok kami boleh atasi dan pelayanan ini dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan dengan baik. Diberkati pula tim multimedia yang terus berupaya mengakses pelayanan ini untuk menjangkau jemaat Tuhan dan firman Tuhan dapat disebarkan. Diberkati talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga di dalam semua itu pula Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan pula untuk rencana-rencana dan program-program ke depan yang akan kami lakukan. Kami mohon Tuhan menolong kami majelis jemaat untuk mentunaikan semua itu. Memenuhi panggilan kami dengan baik. Untuk juga terus bergandengan tangan mewujudkan kehendak Tuhan dalam tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa mengucap syukur. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun kita berada, rema dan doa malam hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk saat ini. Harapan kita kembali berjumpa esok hari dalam ibadah hari Minggu. Untuk kita kembali menikmati layanan-layanan yang diupayakan oleh tim multimedia menjangkau kita semua di rumah masing-masing. Diberkati kita semua dan Tuhan dimuliakan.